Itu untuk aktualisasi daripada workshop kali ini. Memang tidak berbanyak teman-teman, karena beberapa teman-teman yang nanti diharapkan bisa mengkoordinasi atau mengkoordinatori seksi-seksi yang nanti akan diisi atau di plotting. Bagaimana nanti bisa mengenal, mungkin kalau di PO ini memang Mbak Diandra ini adalah pakarnya, praktisi ya. Pertama kali bergabung dengan komunitas Mata Hati waktu itu tahun 2017, kalau nggak salah, di Unai, di Sultan Diona. Jadi Mbak Diandra ini akan kegiatan kita nanti kurang lebih itu tidak jauh beda sama dua kali. Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Teddy. Pak Teddy pemain, Mbak. Pernah ya, 2019 Pak Teddy ikut gak ya? Ikut ya 2019 itu. Mulai awal Pak Teddy. 2017. Kak, 2017 itu Sopo Adrian. Oh iya. Iya, 2019 enggak, 2019 rasanya. Nah, jadi Mbak Diandra ini sudah dua kali, teman-teman. Mungkin di sini ada yang baru nanti, Vincent, terus ada Rere, ada siapa lagi ya? Nanti bisa lebih kita mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Kalau kami dengan Mbak Diandra ini ketemunya pas lagi event. Lah ya apa terus kepengin ya apa ngobrol ta, kok rasanya kok gak enak, wong repot kok dijak ngobrol ya. Nah ini masih Nyambung. Terlihat. Dia tapi nggak tahu pakai ini langsung video tapi aman. Fokus kembali. ya. Jadi nanti pengenalan akan kenapa sih kok relawan itu perlu mengenal dunia event organizer. Kalau kita amati kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman yang di bidang sosial itu mohon maaf ya, terkadang kurang mendapat sentuhan event organizer, sehingga di beberapa skupnya itu terkesan tidak stabil penyelenggaraannya. Ya maklum nama sosial, tapi kalau pendahulu kami Sony itu ya enggak, sosial kan bidangnya, kerjanya tetap profesional. Ya kami belajar juga sih, bukannya KMH sangat profesional, enggak, KMH-nya juga belajar. Kami juga masih banyak hal yang perlu diperbaiki, makanya kita bermitra dengan Mbak Diandra sebagai memang praktisi di IO sekian tahun, berkecimpung di event-event baik itu dengan dari event kampusan ya, sampai perusahaan BUMN ya, paham. Jadi bahkan dengan KMH sendiri beliau juga sudah sangat paham ya, karena dua kali event yang di handle oleh Mbak Diandra alhamdulillah sukses gitu ya. Tepuk tangan sebagai state manager kita andalan 2021 itu state manager kita ganti Mbak Titis, alhamdulillah sukses juga. Tepuk tangan buat Mbak Titis. Nah makanya sekarang nanti Mbak Titis sama Mbak Diandra itu ngobrol, kita dengerin. Jadi seperti itu teman-teman. Di Mbak Diandra ini kenalnya di mana? Gitu kan. Mbak Diandra ini alumni FISIP juga. Kebetulan temannya almarhum Gandhi. Terus akhirnya jadi temannya Mbak Titis. Jadi teman saya. Teman kita semua. Teman kita semua. Tepuk tangan buat Pak Jos. Telkom, Mbak Diandra. Waktu Telkom. Telkom. Masalah Telkom. Iya. Yang lomba
sorry berarti 2015 yo. 2015 Ketemunya kenalnya cuman waktu tapi kalau waktu di share belum serumit itu kan ya, belum saya kira. Cuman kenalnya 2015. Berarti cukup lama ya, berapa? Ya hampir 8 tahun lah ya. Suwe. Nah, ini dibuat sesantai mungkin supaya tidak gak tegang terus kok kayak apa-apa terus kok ngantuk. Makanya nanti disediakan gorengan. Kopi ya. Minta tolong ya Tante Ani sama. Ya. Sama saya. Jadi saya kira itu mungkin ada Mas Pran mau menjelaskan sesuatu atau kita langsung saja. Bentar. Mbak Lis, iya Mbak. Siapa Bu Pinky? Belum di sini. Belum ada karena beliau masih Matur apa enggak? Enggak apa-apa enggak. Kalau belum kita mulai dulu, nanti kalau beliau masuk kita berikan ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal ini. Enggak apa nanti kalau masuk kalau masuk langsung kita berikan beliau ya kan? Oke. Nah, sekarang ke sini Pak. Oh. Sudah sampai ke sini. Oke, sambil menunggu apa jenenge yang wah. Karena Mbak Diandra sudah dimasukkan. Ini nanti ini materinya sudah siap. Mas Iki ono cop-copan Kak? Mas Iki ini di sini dekat stop kontak enggak? Masih ke Di ada. sana. Khawatirnya buatan cepin charger kayak nanti. Ada di timur, ada sampai nanti disambung aja nanti kalau dekat kok dekat. Oh iya wes. Siapa ini ya? Selamat pagi. Bu Pinky Sugeng Eja. Waduh. Nampaknya selamat pagi Mbak Eka. Pinky pilek ini rupanya ini suaranya Pinky. Oleh-oleh dari Semarang. Iya Semarang soalnya hujan deras ya dengar. Iya betul banjir. Lah itu apa? Semarang kali ini banjir. Lagunya kan ini sekali. Iya jadi itu teman-teman dan sekian dari saya akan masuk ke Bu Pinky sebagai tuan rumah. Oh iya, nah nanti gender. Gitu. Selamat mengikuti teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya dan waktunya. Boleh nanti ilmunya ditularkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Monggo untuk selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja Bu Pinky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Tentu harus disyukuri kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan satu acara yang workshop untuk menuju ke pementasan, yaitu pementasan Romo Tambak, membangun jembatan kesetaraan sebagai pengajar antropologi gender dan seksualitas. Saya sangat mendukung acara ini karena memang kesetaraan itu harus diperjuangkan, ya. GEDSI ya, Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Itu adalah satu cita-cita yang harus dibangun bersama, walaupun tidak mudah, walaupun undang-undangnya sendiri juga tidak terlalu ramah ya kepada disabilitas, perempuan, anak, tapi harus diperjuangkan. Yang ada kita manfaatkan. Dan tentu tidak cukup hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, kita butuh action yang berbasis pada komunitas. Nah, komunitas Mata Hati ini memberikan satu
trigger ya, mendorong agar apa saja yang menjadi kebutuhan untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan itu tidak boleh didiamkan tapi harus diperjuangkan, dan itu adalah kerja bareng dan caranya bisa bermacam-macam, bisa melalui seminar, bisa melalui workshop, bisa melalui pementasan, dan pementasan adalah salah satu cara yang efektif ya, berdasarkan pengalaman di negara-negara lain termasuk India. Ketika mereka mencoba memerangi perkawinan anak, maka dibuat semacam tonil drama yang dibuat di kampung-kampung yang melibatkan masyarakat setempat, dan kepala desa itu ikut dilibatkan, dan mereka akhirnya baru mempunyai kesadaran bahwa itu harus diperjuangkan bersama. Nah, mudah-mudahan dengan pentas nanti tanggal 9 Desember ya Mbak Ida, ya, ini menjadi satu pencetus mewujudkan apa yang menjadi cita-cita teman-teman disabilitas, menjadi cita-cita hak asasi manusia, kemudian sekaligus memperingati Hari Ibu. Hari Ibu bukan harinya ibu ya, Mother's Day, tapi hari perjuangan perempuan ya. Lalu juga hari untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial. Jadi Desember ini banyak hari yang bisa kita peringati, dan KMH dengan seluruh pendukungnya termasuk BK3S ingin menjadikan ini adalah satu momentum untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berkesetaraan, dan itu bisa dilewatkan apa saja termasuk berkesenian. Jadi selamat melaksanakan proses-proses workshopnya untuk menuju ke puncak acara, dan mudah-mudahan sukses ya, dan kemudian memberi manfaat tidak hanya saja untuk kita-kita tapi juga membangun awareness, membangun kesadaran bersama masyarakat bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama ya. Akademisi, teman-teman dari dunia pendidikan ya, jangan sibuk jadi konsultan politik saja, tapi juga sibuklah jadi konsultan sosial ya, karena itu PMA ya, penanaman modal akhirat yang nantinya akan membawa kita menuju ke suatu sangu lah gitu ya. Kalau ditanya malaikat dulu kamu sudah berbuat apa, setidaknya kita sudah bisa membagikan apa yang sudah kita lakukan sekecil apapun. Jadi jangan khawatir, jangan takut bekerja dalam sunyi, karena memang itulah amanah dari semua yang berkaitan dengan memanusiakan manusia. Memang tidak perlu digembar-gemborkan, tapi kemudian daya ungkitnya, dampaknya harus punya kekuatan besar untuk mengungkit rasa kemanusiaan, mengungkit keadilan dan kesetaraan. Itu saja, tetap semangat ya teman-teman, jangan pernah putus asa, jangan pernah jadi gelo untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan sukses sampai pada hari pementasannya dan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Vicky yang telah selalu mensupport komunitas Matahari dalam segala kegiatannya. Semoga kita semua bisa bersama-sama untuk membangun awareness tentang sosial dan disabilitas. Nah, begitu. Terima kasih Bu Vicky. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan segera masuk kepada materi tentang apa itu event organizer. Jadi ketika kita menyaksikan sebuah pertunjukan itu menjadi menarik, tidak lepas dari siapa di belakang panggung, di samping panggung, atau di depan panggung. Jadi itu semuanya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ada satu kesatuan yang saling berkaitan di sana. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu secara profesional, dan bagaimana semua kegiatan itu akan mensupport satu sama lain gitu.
Selanjutnya kami akan memanggil praktisi ya, praktisi yang memang sudah kita sering bekerja sama dan beliau akan membagikan karena beliau memang sudah di event organizer sudah cukup senior ya. Monggo, ini adalah mantan mahasiswanya Bu Pinky juga dari FISIP Bu, alumni FISIP juga. Ya, Mbak Diandra katanya kalau di sini tidak boleh dipanggil tante. Ya. Jadi kalau kali ini Kakak Diandra. Ya, Kakak Diandra ini adalah dari Dewa Komunika. Dari Dewa Komunika, di mana beliau ini sudah sangat banyak mengerjakan event-event baik itu outdoor atau indoor ya. Iya. Dan juga termasuk dengan komunitas Mata Hati. Ya. Selamat datang juga Mas Didi, selamat datang. Mas Didi, selamat datang. Kita sambut Mas Didi. Iya. Wah, kangen Oh, ketemu bukan, ini. jadi Mas Didi akan jadi ini program nantinya. Oh, iya. Baik. Oh, begitu. Jadi bisa. Oh iya, Saya ini paham menurut sekalian. instruksi dari Mbak Diandra, kita akan memisahkan di mana yang Pemeran. backstage ya, Iya, dan iya. on stage, Ya. gitu ya. Jadi yang on stage bisa ke arah kiri ya, Iya. kalau dari saya kanan ya. Bahasa Indonesia Mbak Titis. Iya, iya. Bahasa Indonesia. Ya. Konsepnya Konsep itu apa? Oh iya ya, di atas panggung ya, di atas panggung dan di bawah Nah, panggung. ini di atas Jadi- panggung itu ada siapa saja? Baik, Ada ya. drama. Jadi untuk yang di sebelah kanan Angel bisa. adalah yang bertugas atau nanti menjadi penampil di atas panggung. Penampil. Di mana nanti penampil termasuk pemain dan pemusik ya. Iya, Pemusik iya. ada di sebelah kanan. Penampil yang kru. Yang kru Yang atau kru apapun yang bertugas untuk melaksanakan kelancaran dari penampilan bisa di sebelah Oh, kiri. Reza main wayang ya? Oh, ya sombong nih main wayang. Kamu Ya. jadi apa pemain? Reza jadi apa? Reza jadi Yuyu, Oh iya, Yuyu Kangkang ya? bukan Yuyu. Oh, salah ya? Tapi sama-sama pakai ini ya, capitan Yuyu itu. Oh, jadi langsung kelihatan sedikit pemain. Pemainnya kelihatan sedikit karena memang tidak semua hari ini hadir Mbak. Oke. Diandra. Oke, baiklah. Kita langsung masuk materi atau mau di prolog dulu ya? Kenalan dulu. Monggo, prolog dulu Mbak Diandra. Saya tak Bisa kan sekarang? sudah berpisah ini. Loh, yuk, pemainnya berarti saya di sana. Salah kamu. Benar. Mas Didi pulang ke kanan, ke kanan. Nah, biar Dani bersatu dengan ini yang lain. Yuk, ke syuting, Rek. Syuting. Mas Didi jadi pemain loh. Jadi apa kan? Rama. Jadi Rama Mane. Oh, Buto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, kurang keras. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan kan? Baik. Makanya kok kurang bersemangat gitu. Satu kali lagi. Selamat pagi. Iya. Terima kasih atas kedatangannya di sini. Perkenalkan, saya Diandra dan Bu Pinky. Saya dulu ilmu komunikasi. Angkatannya nggak usah ya Bu. Sudah. Terlalu jadul. Saya. Hanya kita Antara kita aja. Sayangnya dulu saya tidak pernah diajar deh sama Bu Pinky gitu. Aku di Belanda atau aku di Jakarta. Iya mungkin itu. Iya jadi saya nggak atau saya yang belum pernah nggak pernah masuk kuliah. Nah itu, kayaknya itu deh Mbak. Atau ditanya Bu Pinky ke Belanda tahun berapa? Nah, ketahuan angkatannya berarti. Terus nggak usah Mahasiswa teladan Daniel. Oh, iya.
Baik, seperti yang tadi diinformasikan bahwa saya sudah beberapa kali bekerja sama dengan KMH, alhamdulillah gitu loh. Saya senang banget gitu loh. Karena dengan KMH itu saya juga banyak ilmu baru. Saya sendiri mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru, banyak informasi-informasi baru yang bisa nanti saya juga pakai untuk event-event yang lain. Gitu. Ternyata banyak sekali yang saya dapatkan dengan bergabung di eventnya KMH. Alhamdulillah. Terima kasih buat Om Gandhi, almarhum, Mbak Eka, dan teman-teman Mas Dani yang lainnya tuh. Saya banyak sekali yang saya dapatkan bersama KMH. Khususnya saya di event untuk mengelola pertunjukan dari KMH. Itu yang sangat beda sekali. Saya pernah melakukan pertunjukan untuk ludruk, sekretari dan lain-lain, tapi spesial kalau dengan KMH itu banyak sekali special treatment di sini. Begitu ceritanya. Baik, di sini saya langsung ke materi. Saya akan memberikan materi itu global dulu, baru habis itu kita mengerucut di masing-masing item. Bahkan Mas Dani ada request kalau bisa nanti ada floating langsung. Gitu. Oke, sebenarnya agak susah kalau saya memplotting tanpa mengetahui kapasitas teman-teman. Gitu. Ini kemampuannya apa, ini apa, oh ini ternyata apa, gitu agak susah. Tapi nanti gampang lah dalam perjalanannya waktu. Kalau teman-teman konsisten dengan job desk yang kita berikan, itu oke, dapat berjalan dengan baik, insya Allah. Dan materi saya ini all about event organizer, tapi ini secara global aja. Nanti akan ada mengerucut kecil-kecilnya. Di sini saya memberikan by Diandra, nama saya. Di sini ada jabatan saya itu event organizer, show director, dan stage manager. Itu beda. Gitu. Jadi kenapa saya tuliskan masing-masing ini, nanti ada ceritanya di akhir nanti di pertengahan. Oke, next. Pengetahuan umum tentang event organizer dulu. Ini adalah perusahaan yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan acara. Jadi semua, kalau event organizer itu semuanya akan dihandle. Bertanggung jawab atas semua aspek dari semua acara. Gitu. Jadi kalau perusahaan meng-hire sebuah event organizer itu kasarannya gini, perusahaan itu bisa santai-santai. Semua akan ditangani sama IO dan IO akan informasikan progresnya dan lain-lain. Perusahaan tinggal oh iya kayak gitu. Dan tinggal ACC, beliaunya akan datang, lihat acaranya, selesai. Semua dihandle sama event organizer. Nah itu mulai konsep, pemilihan tempat, materi produksi dan lain-lain. Semuanya akan dipegang oleh event organizer. Itu kalau dinamakan event organizer. Oke, next. Ini kenapa harus pakai EO? Efisien waktu, tenaga dan pikiran. Perusahaan kan banyak tugasnya, termasuk dengan staf-stafnya, bawahan-bawahannya, karyawannya itu sudah punya tugas masing-masing. Gitu. Jadi rata-rata mereka tidak punya efisien waktu, tenaga, pikiran untuk mengerjakan event. Biasanya perusahaan kan eventnya ada, contohnya ada gathering, launching produk, serah terima jabatan kalau BUMN, terus ada outing, ada yang lain-lain lah gitu. Biasanya timnya dari perusahaan itu udah sibuk dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di perusahaan itu. Jadi nggak sempat mikirin misalnya mau cari hotel, survei lokasi, termasuk membuat RAB, rancangan anggaran, kemudian cari materi-materinya, contohnya mungkin artisnya, MC-nya, ininya udah nggak kepikiran ke perusahaan, karena dia punya tugas sendiri, punya pekerjaan sendiri di perusahaan itu. Itulah tugas dari event organizer untuk memenuhi segala kebutuhan pengerjaan event. Anggaran lebih mudah disesuaikan, oke, karena biasanya event organizer itu punya banyak sekali vendor, punya banyak sekali mitra kerja, sehingga sebuah event organizer punya
data, di mana yang vendornya misalnya vendor lighting itu yang yang murah, yang middle, yang high, itu mereka punya datanya. Dan event organizer juga diharapkan tahu kapasitas perusahaan vendor itu, lighting yang bagus dengan harga murah mana, lighting yang nggak cocok dipakai yang mana, yang ini mahal tapi nggak worth it, itu harus tahu. Jadi nanti pastinya akan memberikan memberikan klien dengan yang bagus dan harga kompetitif. Makanya info tentang vendor itu IO harus punya banyak. Konsep acara tertata baik, karena tim dari IO pastinya kan fokus di event itu. Jadi dia nggak kebebanan harus ini, harus itu, harus ini, karena pekerjaannya memang IO. Jadi dia fokus bekerja untuk menjadi sebuah event organizer. Betul. Dan profesional dan kreativiti tadi, karena dia tidak mikirin macam-macam, mikirin event itu juga. Jadi mereka akan fokus yang profesional. Harusnya begitu, profesional, karena tidak dapat dipungkiri juga banyak beberapa IO yang tidak profesional, bahkan abal-abal. Ini juga makanya biasanya IO yang beneran dia bekerja jadi IO harus punya legalitas gitu. Jadi tidak semua IO, event organizer itu bisa masuk ke area kayak BUMN, instansi, itu tidak semua. Karena pasti yang masuk di area situ adalah event organizer yang profesional dan punya legalitas, tidak abal-abal. Jadi pekerjaan mereka atau perusahaan mereka, perusahaan IO itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Next. Nah ini daftar tugas event organizer. Kita bilang dulu event organizer ya yang besar. Mengakomodasi klien dalam membuat acara. Jadi kliennya pengen punya acara apa, misalnya gathering. Nah itu kita biasanya ada briefing dulu, mengakomodasi semua kebutuhan klien, keinginan klien, konsepnya seperti apa, baru kita buat. Kemudian presentasikan, setelah mendapatkan info-info itu dari klien, kita mempresentasikan ide kreatif itu yang bentuknya macam-macam. Pastinya kita mempunyai paling nggak 3 alternatif konsep untuk dipresentasikan ke klien. Kemudian menyusun konsep acara itu tadi, menyusun budgeting untuk penawaran harga. Kemudian rundown, karena ini sudah terpilih kita sebagai IO perusahaan itu, mulai kita sedikit-sedikit menuju ke mengerucut, bisa jadi ke rundown acara. Menentukan tugas orang yang terlibat dalam acara. Ini yang kita namakan plotting itu tadi. Yang A bertugas apa, B bertugas apa. Mengatur acara, mulai mengatur trafficnya di atas panggung, kemudian mengevaluasi acara dan membuat LPJ, laporan. Kalau biasanya kita ke BUMN, ke instansi, itu terakhir pasti ada final report, laporan. Next. Nah ini yang dibutuhkan untuk kemampuan tim IO itu leadership pastinya, karena di situ pasti ada tim-tim yang koordinator-koordinatornya. Nah itu dibutuhkan leadership. Kalau leadership kita nggak skillnya nggak meningkat, ya udah kru aja terus gitu. Tapi untuk mencapai, jadi juga ada jenjang karirnya ini di IO. Kalau skillnya makin bagus, sering dipakai, jam terbang tinggi, pasti dia punya leadership yang bagus. Gitu. Nah itu akan dipakai dan itu bisa, kalau teman-teman tertarik di bidang IO, itu bisa jadi satu pekerjaan untuk satu item aja. Gitu. Contohnya mungkin saya aja. Di situ tadi saya tuliskan bahwa ada sebagai show director. Jadi sebuah IO sebuah perusahaan itu tidak hanya bisa manggil aku IO semua, gitu. Tapi ada yang membutuhkan hanya item-item pekerjaan. Contohnya show director. Kalau show director itu biasanya itu personal, gitu, yang bisa di-hire secara personal. Misalnya sebuah perusahaan, Mbak aku udah punya tim ini, kru ini, aku cuma butuhnya konsep dan untuk show director itu semacam sutradara, gitu. Butuhnya itu. Nah itu bisa. Jadi contohnya saya bisa keliling ke beberapa event hanya dengan saya atau dengan asisten 2 orang. Gitu.
Itu yang bisa keliling, di sini sudah ada event ini, timnya udah ada, briefnya udah ada, saya tinggal bikin acara itu. Hanya personal, itu bisa. Atau stage manager, kalau stage manager itu yang menjalani trafiknya di panggung. Itu pun juga bisa jadi pekerjaan, cuma jadi stage manager. Jadi timnya sudah ada, ininya ada, secara personal saya di-hire untuk stage manager. Contohnya itu ya di KMH ini. Jadi ngapunten kalau saya dipanggil itu bukan sebagai IO. IO-nya kalau di acara KMH ya KMH sendiri. Gitu. Sudah ada tim-tim yang kayak apa namanya wardrobe, make up itu sudah ada tim dari KMH. Terus apa namanya konsumsi itu tim dari KMH. Kalau misalnya saya di-hire sebagai event organizer, dari KMH tidak ada yang bergerak. Tim kami semua yang akan melakukan. Tapi dalam hal ini karena saya biasanya itu sama tim saya satu, itu saya bisa dibilang sebagai show director, sebagai stage manager, sama tim saya itu satu. Itu. Kalau event organizer-nya ya KMH. Kalau ini apa di KMH itu. Jadi kadang saya Bu Diandra IO-nya, saya nggak IO. Saya di sini sebagai kalau nggak show director ya stage manager-nya. Untuk apa namanya? Untuk area stage management, jadi bisa dibilangnya stage management, saya stage manager atau show director, itu secara personal. Dan itu kalau teman-teman tertarik di area event organizer, itu bisa jadi pekerjaan. Hanya satu itu aja bisa dapat cuan istilahnya. Terus negosiasi, ini karena teman-teman dari EO itu harus karena berhubungan dengan budget dan kesepakatan ya, gitu. Negosiasi pasti banyak di area event organizer. Negosiasi harga, negosiasi. Kalau misalnya artis itu kalau mau di hire sama kita punya yang namanya readers, itu regulasi. Nah, biasanya ada yang artis misalnya macam-macam. Contoh yang sempat viral itu si Triswaka itu, yang ngomongnya minta ini, minta pijet, minta apa gini-gini. Itu is okay bagi kita. Itu nggak masalah gitu loh. Itu memang readersnya. Nah, misalnya kita di suatu kota yang nggak punya tukang pijet. Nah, itu kita negosiasi gitu. Kita adanya tukang pijet yang ini elektrik Mas Triswaka gitu. Kita nggak punya orang gini-gini. Nah, itu negosiasi. Masalah makanan, mereka pasti minta meals, satu orang 150.000 satu kali makan. Nah itu kita perlu nego, karena misalnya budget dari perusahaan tidak terlalu banyak. Jadi aku nego sama misalnya Triswaka, Mas budget perusahaan cuma 50.000 sekali makan, semacam kayak gitu. Fee artis itu juga bisa dinego. Misalnya apa namanya padi misalnya 150 satu kali main plus bandnya, itu bisa kita nego. Misalnya budget kita cuma 100, nggak sampai 150, habis gitu bisa nggak pakai apa namanya beberapa itu playernya dari lokal gitu loh. Terus habis gitu sound engineer-nya dari lokal. Biasanya kan artis bawa sound engineer sendiri supaya hasil keluarannya dia keluar apa bagus suaranya. Tapi kita bisa nego gimana kalau dari lokal aja. Kalau ini sudah bagus bla 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 gitu. Jadi kayaknya seluruh aspek dari kebutuhan event itu ada proses negosiasinya. Baik terhadap klien maupun terhadap kru maupun terhadap talent atau pengisi acara. Gitu. Terus teliti. Nah ini kita akan berhadapan dengan berbagai macam perintilan kebutuhan event organizer. Misalnya lighting. Lighting itu pasti banyak perintilannya dan sound system banyak perintilannya. Jadi dibutuhkan juga dari tim organizer untuk apa namanya teliti terhadap item-item yang diberikan oleh vendor. Contohnya ya, misalnya lighting di dalam penawaran mereka itu misalnya ada lampu par yang banyak itu dia ngasih 24 ngomongnya. Terus yang lampu yang muter-muter beam itu ngomongnya ngasih 6 misalnya. Nah kalau kita jadi event organizer untuk yang bertanggung jawab di area properti harus detail. Bener nggak nih sama si vendor dikasihnya ada 6 par atau 16 par? Bener nggak sih beamnya atau lampu yang muter-muter ini dikasih 4? Bener nggak di mixernya, mixer untuk sound itu dikasih 16? Itu untuk seorang event organizer
juga harus teliti. Apalagi yang bertugas sebagai koordinator masing-masing, koordinator lighting, koordinator sound, koordinator talent, bla 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 bla, itu juga harus teliti. Juga teliti terhadap SPK. Misalnya jadi LO yang ngurusin artis, dia juga harus tahu detail dari readersnya, SPK-nya itu. Gitu. Jangan sampai yang mobil, mereka mintanya mobil Alphard, kita kasih Avanza untuk kendaraan transportasi lokal. Nah, itu juga harus dibaca benar-benar. Jadi nggak seenaknya, karena itu adalah bagian dari kontrak, bagian dari SPK. Jadi segala detail dari event organizer itu juga berhubungan dengan SPK. Klien biasanya juga checking. Kalau ini apa namanya, soundnya ngomongnya 10.000 watt misalnya, ternyata keluarnya kok tipis-tipis. Nah, itu pasti jadi pertanyaan. Jadi kita juga jangan mau dibohongin sama vendor juga. Kita juga harus paham masalah perintilan-perintilan ini. Gitu. Karena pihak EO pasti mempunyai kesepakatan SPK terhadap klien. Keterampilan komunikasi, nah itu pasti seorang IO harus pintar ngomong, karena ada negosiasi itu tadi. Terus harus bisa menyampaikan pesan dengan bagus dan benar, gitu loh, supaya tidak ada miss. Gitu. Karena terkadang kalau misalnya terjadi pelaksanaan acara itu kalau kita miss dalam informasi bisa kacau juga. Gitu. Harus ada kesepakatan, misalnya kalau sudah running acara harus paham dia itu maksudnya apa, termasuk tanda-tanda gitu loh. Misalnya rolling berarti MC gitu, ada yang ngomong rolling, show director atau stage manajernya, ini bahasan rolling yang dia harus ngomong terus kayak gitu, termasuk bahasa-bahasa isyarat kayak gitu, itu juga harus dipahami. Kemudian koordinasi dan adaptif, iya, karena biasanya kadang contohnya yang adaptif ini, kalau kita mengundang VIP person ya, semacam kayak gubernur, semacam kayak gitu, atau wali kota, gubernur, bahkan RI 1, nah itu harus sangat adaptif kita terhadap event itu, karena bisa jadi langsung berubah gitu. Kasarannya gini, kalau kita sudah ngundang orang-orang VIP itu, sedikit banyak kita akan melepaskan itu yang namanya rundown, karena bisa jadi berubah dan berubah total. Nah, itu yang harus kita punya kemampuan sebagai seorang EO untuk oke, ini harus gimana nih, gak jadi datang jam 1 jadinya jam 1 siang jadinya sore. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa supaya tetap mereka itu ada pada porsi VIP person, karena untuk memperlakukan VIP person ini tidak boleh macam-macam karena berkaitan dengan protokoler. Banyak apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh, dan ini dia yang akan dinomorsatukan daripada rangkaian acara yang lain. Itu. Nah, itu yang kita butuhkan adaptif dan langsung cepat tanggap. Harus diapain ini event? Kalau ternyata si Ibu Gubernur Bu Khofifah ini harus gimana, itu harus yang cepat tanggap. Kemudian pemecah masalah. Nah, di event pasti ada masalah. Gitu. Jarang ada yang smooth 100% itu nggak mungkin, karena kita manusiawi, pasti ada kesalahan, kasus-kasus itu pasti ada gitu. Saya selama pegang berbagai event, pasti setiap event ada kasusnya dan bermacam-macam, tinggal kita yang bisa cari solusinya dengan baik gitu. Kita memang pengennya zero mistake ya, tapi ya harus kalaupun itu ada masalah, gimana caranya kita cari solusi yang bagus, gitu. Dan jangan sampai kelihatan audiens, kalau misalnya itu bentuknya show ya, jangan sampai kesalahan itu bisa dilihat audiens. Jadi kita kadang merekayasa supaya audiens itu melihatnya, oh itu bagian dari acara, padahal itu kesalahan. Nah, itu pinter-pinternya kita aja. Gitu. Dan keterampilan personal, nah itu skill, gitu loh. Dibutuhkan skill di area event organizer. Dan makin teman-teman punya skill apapun itu di event organizer di area ini, kasarnya bisa dijual gitu. Bisa jadi sound engineer, ini bisa jadi perizinan aja, yang bertugas ngurusin perizinan aja, ngurusin satu itu pun bisa. Jadi saya punya teman juga, dia khusus ngurusin perizinan event, itu sudah jadi mata pencarian, bisa jual itu gitu.
hanya ngurusin event-event aja, perizinan itu. Serunya di event kan gitu, jadi masing-masing personal kalau punya skill itu bisa buat jualan lah istilahnya, bisa jadi duit buat kita kalau arahnya ke cuan ya gitu. Dan nah event organizer pun kalau sebuah perusahaan event organizer, perusahaan IO itu biasanya tidak semuanya adalah pekerja tetap di situ, kebanyakan adalah freelance gitu. Nah itu dia yang akhirnya bisa jadi pekerjaan masing-masing teman. Contohnya saya kadang satu event itu saya panggil untuk lightingnya, itu koordinator lightingnya atau lighting engineer-nya si A, bukan dari perusahaan saya. Soundnya engineer-nya dari B, bukan dari perusahaan saya. Terus habis gitu show director-nya misalnya, bahkan show director-nya saya panggil orang. Jadi masing-masing ini orang-orang yang bukan dari tim Dewa Komunika misalnya dari kantor saya, itu bisa jadi gitu. Bahkan bisa seluruhnya bukan dari kantor saya gitu. Saya ambil cuplik sesuai dengan skill yang dibutuhkan gitu. Misalnya ada event A, grade-nya nggak terlalu tinggi misalnya D, terus ada event B, ini saya sudah mengenal dari masing-masing personal, kayak misalnya MC-nya aja, MC-nya nah ini cukup si A. Kalau ini eventnya misalnya protokoler, ini nggak bisa macam-macam, oke MC-nya ini gitu. Jadi bisa jadi akan seluruh dari komponen event organizer adalah bukan dari kantor saya, bisa jadi begitu. Kalau saya sendiri area administratif memang dari kantor, semacam anak admin, konsultan pajak kayak gitu-gitu, itu dari kantor saya sendiri. Cuma biasanya teman-teman kru itu saya freelance karena saya mau ngambil yang sesuai kebutuhannya gitu. Oke, next. Nah, ini kita mulai mengerucut ke, mungkin mudah-mudahan ini bisa ke plotting ya akhirnya. Tim umum di dalam event organizer. Ini tim besarnya, di mana nanti masing-masing ini akan bisa mengerucut jadi kru-kru yang lebih kecil. Ibaratnya ini adalah koordinatornya, nanti di dalamnya akan ada kru-kru yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, ini tim manajemen acara. Tim manajemen acara itu yang nanti akan ngurusin keuangan, ngurusin SPK, ini istilahnya administratif kantor gitu. Tapi mereka juga harus mengetahui gimana ceritanya acara ini, itu pastinya. Kemudian tim kreatif, nah ini yang bikin semacam konsep acara. Bisa jadi tim kreatif ini ikut terjun di acara, jadi PIC, bisa jadi hanya mengkonsepkan aja. Konsep acara, nanti yang pelaksananya ada tim eksekusi sendiri. Dia hanya tim kreatif. Kayak gini aja dia bisa jadi jualan, jadi dia pun bisa mengemas acara-acara yang diminta sama event organizer lain. Pastinya ada gitu, ada event yang gini, aku gak duwe konseptor ini, kayak no konsep dong gitu. Udah, dia bisa jualan di situ, jualan konsepnya. Kreatif juga ngurusin masalah rundown acara, dia juga harus pegang, dia yang ngerjain. Kemudian MC script atau cue card itu juga bagian dari kreatif untuk sebuah event. Kemudian produksi, yang dinamakan tim produksi kayak lighting, sound system, sekarang ini multimedia, itu ya kurang lebih backdrop, gate photo booth, terus gateway, itu tim-tim produksi yang masing-masing nanti akan mengerucut, ada koordinator lighting, koordinator sound system, koordinator properti yang kecil-kecil itu, koordinator produksi ada yang bikin kayak backdrop, itu tadi gate, misalnya harus ada firework dan lain-lain, itu masuk situ. Tim logistik ini kebutuhan makanan, itu konsumsi. Kalau pas acara bisa kebutuhan HT,
penyediaan hati, kemudian ID card, itu ada di area tim logistik. Tim pemasaran dan promosi pastinya yang memasarkan dan berperupa untuk event itu atau perusahaan itu. Tim keuangan, oke, udah jelas, dan tim talent officer. Nah, ini yang masing-masing ini akan ada mengerucut lagi kecil-kecilnya. Tim talent officer itu ngurusin semua SPK dengan talent atau dengan artis, dengan semua pendukung acara. Nanti itu ada yang namanya talent crew, di mana yang nanti eksekusi di lapangan atau yang biasa dinamakan LO, liaison officer itu. Kalau nanti di talent officer itu adalah di kantor, talent crew-nya ada di lapangan. Dia yang eksekusi dan pegang handle langsung si artisnya atau pendukung acaranya ini. Gitu. Terus next. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ada timnya. Ini yang baru tim besar ya, belum mengerucut kecil-kecil lagi. Ada show director, ada stage manager, ada music director, ada lighting designer, ada sound engineer, dan stage crew. Ini ada yang music director sendiri dan ada sound engineer sendiri. Music director dia itu yang nge-range musik-musik apa yang keluar, lagu-lagu apa yang akan dikeluarkan. Dia yang merancang itu semua. Fanfare apa yang bagus untuk dikeluarkan. Dia yang merancang itu semua. Yang mengeksekusi di lapangan itu sound engineer. Gitu. Nah, stage manager, kalau show director tidak ada bawahannya, dia paling punyanya asisten show director. Nah, kalau stage manager ini yang nanti bawahannya adalah crew stage crew. Kemudian ada yang namanya LOMC atau direct MC. Tuh, bagiannya ada gitu. Nanti akan kita bedah ya. Music director jelas, paling dia juga punya asisten aja. Nah, kalau lighting designer satu, dia akan mempunyai banyak kru. Begitu juga sound engineer cuma satu, tapi dia akan punya banyak kru. Kemudian stage crew ini tadi, bagian dari stage manager. Stage crew juga, kalau nanti acaranya lumayan gede, itu juga ada stage crew yang urusan properti kecil-kecil, stage crew yang urusan side field, properti-properti yang dibutuhkan untuk ukuran yang besar, berhubungan dengan jalannya acara dan sound. Jadi sound itu biasanya tidak hanya di area master control, tapi kalau di konser ada yang namanya di side field. Nah, ini yang side field ini juga butuh yang kru yang banyak untuk membantu master control. Gitu. Terus nextnya, ini dia, lebih detail lagi ya. So director adalah otak sebuah acara. Jadi kalaupun konsep acara dibuat sama tim kreatif, seorang show director kalau bisa ada involve-nya di situ, supaya lebih paham. Dan ide-idenya bisa ikut juga ngeblend sama tim kreatif. Ya. Misalnya Mas Dani pegang untuk kreatifnya, show directornya kalau bisa sudah info dari awal supaya nanti bisa connect sudah apa yang dipengenkan Mas Dani sama show directornya bisa menerjemahkan dalam bentuk pertunjukan nanti. Dia yang berperan penting dalam mengatur segala berjalan sesuai acara. Iya, jadi bisa jadi show director itu juga karena dia bertugas seperti ini ya, sutradara. Jadi dia nanti paham, oh settingnya bagusnya gini, ini lampu bagusnya dipasang di sana. Ini karena settingnya di mana gubu-gubu berarti jangan dikasih balon ini, itu jangan ada balon. Kalau gubu-gubu bagusnya ada alang-alang di sini. Itu juga bagian dari show director, pemikiran show director. Gitu. Nanti show director ngeblend sama yang tim kreatif. Misalnya gitu. Nah itu, dia pula lah yang mengetahui semua hal tentang acara yang sedang dibuat. Iya, karena dia otaknya. Kayak gitu. Kemudian seorang show director harus tahu maksud dan tujuan acara. Iya, apakah acara ini sertijab, apakah acara ini show, gitu. Apakah acara ini gathering biasa. Itu juga harus paham maksud dan tujuannya. Dia pun harus mampu membayangkan seperti yang akan berjalan. Iya, dia yang harus tahu ceritanya dulu sebelum nanti muncul
jadinya seperti apa, dia sudah ada bayangan di sini, gitu. Pastinya dia adalah orang yang sangat tahu apa yang terjadi nanti, mulai A, mulai depan sampai belakang, mulai area reception sampai area backstage. Dia yang tahu semuanya, gitu. Tinggal nanti dia yang akan menerjemahkan di misalnya stage manager, di sound lighting, di sound engineer, di lighting engineers, dia yang menerjemahkan itu ke mereka-mereka. Tapi pastinya dalam awal itu sudah dia tahu ceritanya seperti apa. Panggung ini akan seperti apa settingannya, siapa yang waktu segmen pertama, siapa yang berjalan, siapa yang berperan di situ, dia sudah ada bayangannya. Bahkan kayak film, dia sudah ada filmnya di sini. Bukan jadi part to part, tapi sudah semuanya. Kemudian harus mampu membayangkan tadi seperti apa acara akan berjalan, seperti apa pergerakan orang, kemudian termasuk segala kemungkinan trouble yang terjadi di tengah berlangsungnya acara. Pastinya itu. Pasti ada, oke, ini dia kan juga bukan orang yang tahu semuanya. Pasti ada part-part yang dia tidak terlalu paham. Contohnya kalau saya sendiri, saya multimedia tidak terlalu paham di situ. Makanya pastinya sebelum saya berproses kreatif, saya pasti diskusi sama teman-teman multimedia. Bisa nggak ini dijadikan kayak gini, gitu loh. Bisa nggak mapping kayak kejadian di Gerahadi event saya itu, bisa nggak Gerahadi yang banyak kaca-kaca itu di mapping. Secara kaca-kaca itu harus ditutup dengan kain-kain hitam. Bisa nggak di multimedia di mapping kayak gitu. Nah itu sebelum saya ngomong sama klien, pastinya discuss itu supaya memperkecil kesalahan, memperkecil nanti bayangan klien gini-gini. Saya sudah mengerucutkan bahwa ini tidak bisa di mapping, kaca-kacanya harus ditutup dulu. Secara misalnya Gerahadi tidak boleh ditutup kan kaca-kacanya, saya harus infokan kayak ini kalau mau di mapping harus ditutup dulu dengan kain hitam semua jendela di Gerahadi. Nah kalau saya nggak tahu apa-apa, director nggak tahu apa-apa, ya nanti akan jadi bocoran-kebocoran dan kesalahan itu. Gitu. IO-nya kena komplain. Gitu. Terus next, ini stage manager. Nah stage manager itu bertanggung jawab di area stage. Gitu. Dia akan dibantu sama kru-kru yang ada di situ. Dibantu juga sama talent crew dibantu di situ. Terus area kru properti ada di area stage. Nah itu yang biasanya dinamakan stage management secara besar. Dia yang bertanggung jawab trafficnya. Nah kayak saya yang pernah saya lakukan di KMH, saya stage manager, bertanggung jawab atas trafficnya ini teman-teman. Gitu. Gimana saya harus memperlakukan A, B, C. Sampai yang pernah kejadian saya harus naik ke panggung. It's okay. Kalau memang itu harus dilakukan, gitu, nggak masalah. Cuma harus ada treatmentnya sendiri-sendiri. Misalnya baju yang awas sekali. Biasanya saya nyuruh teman-teman yang di stage crew adalah baju hitam-hitam. Karena baju itu pertama untuk kamuflase, supaya tidak terlalu kamuflase, jadi tidak terlalu mencolok. Misalnya bajunya pink, mau ketok banget gitu, pergerakannya deng gitu. Hitam itu mengkamuflase pergerakan. Kalau bisa hitam-hitam semuanya, sak sepatu nih. Gitu. Jadi hitam full black. Kamuflase berat badan juga itu. Kamuflase body. Ya, gitu supaya kelihatan lebih langsing ya. Makanya aku salah aku ya. Oh gitu. Ya, jadi itu harapannya teman-teman nanti yang ternyata di plotting di area stage pastinya harus hitam semua, termasuk kerudung dan lain-lain itu hitam. Kalaupun dia gondrong, dan kalau saya gondrong harus saya suruh karetin namanya. Kami di IO bebas mau gondrong seberapa bla 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 bla, itu bebas. Pokoknya kalau masalah rambut is okay. Kalau saya sih makin gondrong makin asik. Kru saya gondrong-gondrong. Itu. Nah, itu harus dikuncir. Kuncirnya warna hitam. Nah, terus pergerakan. Jadi teman-teman
kalau biasanya kalau sama KMH saya harus melakukan maju, memundurkan teman-teman yang berperan di situ. Itu ojo ke susu, tenang aja. Pelan, misalnya jangan geruduk, itu jangan. Santai aja. Yang pasti jangan membungkuk-bungkuk gitu. Jadi tetap tenang. Jadi kalau teman-teman lihat di acara-acara TV pasti kan ada kru yang pakai apa namanya? Gitu. Itu pelan aja, nggak usah ke susu, kelihatan tenang aja. It's okay, itu sudah lumrah lah di area stage kayak gini. Tapi ojo kesuwen. Tenang tapi tek, semuanya ada iramanya. Jadi kalau skillnya teman-teman udah bagus, itu semuanya berirama pergerakan mereka. Jadi intinya akan meskipun itu kru tetap enak dilihat, gitu loh. Bisa jadi kru kalau biasanya di acara-acara TV, kru bisa jadi bagian dari acara itu. Gitu. Kesini-sininya makin ke situ bahwa kru itu bahkan bisa diajak ngobrol sama MC, bahkan kru bisa diajak guyon, diajak apa, it's okay. Yang penting tenang dan penampilan tetap harus dijaga. Gitu. Kalau bisa nggak kumus-kumus juga, tetap harus rapi seorang kru, apalagi yang untuk area backstage, karena dia kelihatan audience. Gitu. Mengatur urutan pertunjukan di panggung, ya. Pas waktu acara pastinya kita membawa sebuah rundown di mana semua detail kegiatan ada di rundown itu. Jadi harapan saya teman-teman kalau ternyata kebagian yang membuat rundown itu detail, termasuk kapan harus prepare. Misalnya prepare kalau acara talk show ya, prepare meja dan kursi. Berapa meja, berapa kursi, apa yang harus diletakkan, gelas-gelas dan apa-apa, vas bunga dan lain-lain, itu didetailkan kalau bisa di rundown. Karena itu pegangan kita semua untuk melakukan. Gitu. Podium pakai gooseneck atau pakai standing. Gooseneck itu yang mic pendek itu, atau pakai mic. Itu juga harus detail. Kalau bisa di rundown ada. Jadi rundown semua detail dan bisa dibaca. Karena pasti kita semestinya harusnya kalau bisa itu ada namanya technical meeting di mana kita harus bahas part to part, bagian per bagian. Gitu. Contohnya kalau dulu sama KMH kan ada yang harus bawa handheld, ada yang pemerannya itu ada yang harus bawa handheld, ada yang pakai clip on misalnya kayak gitu. Itu semestinya harus lebih jelas siapa yang bawa handheld, siapa yang bawa clip on. Karena itu panduan kami di area stage untuk checking. Gitu. Misalnya Mbak Titis pakai handheld, oke, handheld sudah siap, oke. Mas Dani pakai clip on, oke. Mas Dani ada clip onnya, udah cek, udah. Nah, jadi sebelum naik itu harus checking semua tokoh per tokoh. Gitu. Checking mic jangan duk-duk, jangan gini ya, Pak. Gitu. Termasuk clip on, jangan duk-duk, karena di sini itu ada membran yang tipis, jadi supaya tidak merusak membrannya. Begitu juga clip on, apalagi clip on itu makin sensitif. Jadi tidak boleh geradakan pakainya. Nah itu pengetahuan kecil aja. Misalnya. Kemudian mengatur urutan, oke, berdasarkan pimpinan artistik atau show director. Nah, jadi biasanya posisi nanti kita akan ada layout ya, gitu. Posisi show director ada yang namanya FOH atau master control, gitu. Posisi stage manager di panggung, gitu. Stage manager tidak bisa melakukan apapun atas kemauan sendiri. Jadi director tetap ada di di show director, gitu. Nggak boleh dia atas inisiatif sendiri, nggak boleh. Gitu. Event itu mindahin podium misalnya. Podium, kalau misalnya teman-teman lupa nggak marking, biasanya kami IO itu harus marking, kayak gini itu harus di marking. Oke, posisi podium nanti di sini di marking, supaya teman-teman nanti yang stage crew pasang sudah tahu markingnya di mana, jepret, kayak gitu. Nah, itu ada yang lupa misalnya lupa marking. Nah, show director itu kan ada di area depan panggung atau sisi sini, yang bisa ngelihat panggung secara jelas. Nah, arahan dari show director, oh itu kurang ke kiri, kurang ke kanan, itu arahan dari show director. Gitu. Tidak bisa kita misalnya dari kru masang di sini jepret, gitu, terus tinggal, gitu. Nggak bisa.
Harus show directornya emang oke, sudah, baru tinggal. Dan itu arahan. Kalau misalnya podium kurang ke tengah gitu ya, harus diturutin show director, karena show directornya yang tahu kondisi area panggung. Foto, untuk foto biasanya kadang pemberian penghargaan, misalnya yang ada foto bareng jejer, itu biasanya yang tidak ada show directornya tidak pas tengah gitu. Tapi rodok minggir ke sini, minggir sana gitu. Secara abis itu orang fotografernya juga yang nggak kooperatif, dia diem aja, bodo amat lu minggir sana minggir sini, pokoknya aku moto, karena ada yang fotografer gitu. Oke. Mestinya biasanya seorang fotografer yang profesional itu mengarahkan juga, jadi kurang ke sana, kurang ke kiri, itu apa? Itu fotografer. Tapi yang pasti adalah dari show director. Misalnya Pak pimpinan itu terlalu ke tengah, jadi kurang pinggir, itu arahan semua dari show director. Diharapkan memang posisi master control atau FOH itu adalah di depan panggung, diharapkan gitu. Tapi kadang beberapa venue, contohnya nanti venue saya di Marriott, itu tidak memungkinkan ada di depan panggung. Jadi ya kiri. Tapi diharapkan seorang show directornya tetap ada di depan panggung, paling nggak bisa melihat seluruhnya. Nah tinggal kontak nanti nama orang sound, orang lighting, kan kita pakai hati, tinggal kontak aja gitu. Lampumu kurang terang misalnya, warnanya yang harusnya merah kok keluar hijau gitu. Itu show director kalau bisa ada di depan panggung persis gitu. Kemudian mengakumulasi berbagai kebutuhan mulai dari alat musik yang digunakan, setting cahaya, ya. Stage manager itu yang checking semuanya untuk area panggung. Gitu. Diarahkan dengan show director. Oke, checking lampunya nyala semua, terus settingnya oke, sound monitor di depan, itu di checking oke, bunyi oke. Nah itu nanti secara pastinya kan ada GR, ada latihan sebelum acara. Nah itu juga nanti idealnya show director ada di FOH, yang lutek di sana di area panggung itu stage manager and crew. Gitu. Nanti tinggal show director mengarahkan ke stage manager, itu sound monitor piye, aman? Gitu. Kita ngatur keluarannya, lighting, par, yang merah-merah keluar semua, oke. Gitu. Tapi yang ngutek-ngutek di panggung dan yang colek-colek misalnya ada orang kru lightingnya, ini kurang ini, itu stage manager, tugasnya dia. Jadi dia kepalanya panggung, kepalanya stage management, stage manager. Baik, Okay. Mbak Diandra. Ya. Mungkin kita off dulu untuk stage manager. Kita cafe break dulu. Oh ada cafe break. Jadi istilahnya cafe break. Masih banyak materi. Ini paling kurang dikit kok, Mbak. Kan dikit. Oh, oke. Nah, habis itu baru kita break untuk habis sekalian floating. Oh, baik. Sebentar, mungkin Mbak Diandra minta tolong bisa ada minum. Oh iya. Minum untuk Mbak Diandranya. Ya. Corona. Enggak. Bapak berata menanyanya terakhir atau Nanti karena mungkin kita masih ada kayak floating Iya. gitu ya. Sambil makan-makan. Iya. Karena nanti akan ada simulasi. Setelah ini kan materi dulu, nanti kita akan simulasi sederhana lah ya, karena sudah ada pemain dan. Oh ya. Berarti nanti masalah layout sekalian bareng sama plotting. Jadi saya kasih tahu ini layoutnya gini, plottingnya untuk stage crew ada di sini, mumpung ada layoutnya gitu. Oke, next ini kita lanjut ke musik director ya. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, musik director adalah yang ngurusin segala bentuk bunyi-bunyian untuk di panggung. Gitu. Baik itu show pertunjukan musik maupun kayak sendera tari. Nah, ini juga musik director. Kalau mungkin KMH musik directornya Mas Dani juga atau gimana? enggak nanti Ipung. Nah, Ipung. itu lagu-lagu yang mau ditampilkan itu tanggung jawab dari Mas Ipung. Itu lagunya apa, nanti kalau setting A atau part A ini lagunya apa, itu semua ada di otak musik director kayak gitu.
fanfare-nya seperti apa, mungkin ada apa namanya sound effect apa, itu semua dipikirkan. Bisa jadi misalnya ada Gatot Kaca yang melayang, terus ada sound effect-nya bus atau gimana. Nah itu harus ada di otaknya musik director. Enaknya ini wusnya apa wus atau wus atau crit atau nah, itu ada di otaknya musik director. Bunyi-bunyian semua dalam show itu ada di otaknya musik director. Yang sound engineer tinggal eksekusi aja, yang band tinggal eksekusi aja. Pun kalau ada band, kayak nanti KMH pasti ada band, di aransemen seperti apa, itu juga otaknya ada di musik director. Yang nyanyi siapa, cocoknya lagu ini, yang nyanyiin siapa, itu ada di otaknya musik director. Intinya seorang musik director tanggung jawabnya adalah supaya ambience-nya itu bagus di area musiknya. Gitu. Misalnya ya kalau yang wayang-wayangan musiknya bagusnya lagu dari apa? Yura misalnya gitu. Bukan dari Coldplay. Nah, itu ada di otaknya musik director semuanya. Supaya ada benang merahnya kalau seperti sendera tari kayak gini, drama musikal itu ambience-nya itu terjaga. Bahkan kalau bisa dari masuk. Begitu masuk area itu, kalau bisa ada back sound yang nanti ada benang merahnya dengan pertunjukan itu. Jadi audiens begitu masuk itu sudah ngeblend sama atmosfernya. Cobalah, teman berarti. Silakan. Iya, matur nuwun. Lu tak kira kopi deh. Kan belum coffee break ya? Ya belum coffee break sekarang. Ini water break. Water break. Ya. Ya seperti itu. Jadi harapan saya yang musik director untuk KMH ini, ya itu tadi, mulai masuk itu ambience-nya udah dihajar. Sama lagu-lagu atau musik-musik yang nanti ada hubungannya sama pertunjukan. Supaya dari masuk itu penonton sudah masuk ke dunianya itu. Itu sih. Nah itu pertunjukannya, pilihan lagu, produksi musik, dan lain-lain itu tanggung jawab dari musik director. Benernya tugasnya dia berat, karena harus memasukkan diri kita di show itu, supaya nggak mentang. Masuk yang suasananya sunyi, senyap, horor gitu, nggak mungkin kan kita masukkan lagu-lagu yang EDM kayak gitu kan, nggak mungkin. Oke, next. Nah, sound engineer juga berurusan untuk urusan suara. Ini proses untuk keluarnya. Gitu. Kalau konsepnya musik director, tapi keluarannya supaya bagus itu sound engineer. Ceritanya begitu. Next, lighting engineer. Nah, ini juga berkaitan erat dengan show pertunjukan itu, supaya jadi satu benang merah. Dia urusan keluarnya cahaya, tata cahaya di pertunjukan itu. Ini juga dia harus banyak ngobrol sama show director supaya ambience-nya terjaga. Gitu. Bahkan kalau konser itu bisa disetting misalnya temponya dek itu bisa disetting lightingnya yang nyalanya gini-gini atau jalan begini-begini atau gimana, itu arahan dari show director. Jadi sekarang mestinya kalau pertunjukan seorang lighting engineer itu harus membuat desain. Dan sekarang ini ceritanya orang-orang lighting engineer kan sudah kalau mau perform, show director minta desain lightingmu. Itu. Jadi per part, kayak misalnya Afgan nyanyi lagu pertama, lagunya apa? Panah Asrama. Ya itu. Gak terlalu paham Afgan. Itu. Lightingnya seperti apa? Itu si Afgan dan timnya pasti minta desainnya seperti apa. Gitu. Karena jalannya lagu itu jalannya lighting menyesuaikan dengan lagu itu supaya jadinya bagus. Jadi nggak hanya ceret kayak 17-an itu enggak, tapi ada ceritanya.
lighting itu. Sekarang begitu. Memang harusnya ada desain-desain supaya tahu, gitu. Karena director harus tahu juga, bikin kok tadinya kayak apa lightingnya. Makanya sekarang ada, coba lihat Coldplay misalnya contohnya kayak gitu, itu butuh desain-desain untuk lighting gede. Tapi juga bisa lihat yang teatrikal itu kadang tidak membutuhkan yang banyak lighting. Saya contohnya monolog apa ya waktu itu, cuma satu follow spot satu sepanjang acara, cuma harus kasih lampu kuning kayak gitu. Itu aja sudah bagus karena sesuai dengan konsep acara. Jadi apapun lightingnya juga disesuaikan dengan konsep acara, gitu. Kayak monolognya Bu Inggit atau Bu siapa ya, Danarsi apa yang istrinya Pak Karno itu, yang kalau nggak salah Happy Salma ininya monolognya, itu cuma lighting satu toh, tapi itu bagus. Jadi nggak mesti semuanya gebiar-gebiar gitu, tergantung konsep acaranya. Itu. Nextnya Bu, sudah. Nah ini serunya dunia event organizer. Tapi garis merah di highlight, kelihatannya memang event organizer sama audiens sama orang-orang itu seru. Tapi di dalamnya jangan salah, kerja keras yang sangat keras. Gitu. Jadi kelihatannya kita foto-foto sama artis, tapi di balik itu kita memperlakukan artis supaya pertama moodnya nggak hilang. Contohnya saya waktu di Gerahadi, gitu, pegang Arman Maulana. Karena kemalaman, moodnya sudah mulai drop. Nah itu bagaimana tugas dari seorang LO atau talent crew supaya menjaga itu moodnya. Salah satu contohnya gitu. Kemudian kita pasang ke Gerahadi, itu H-3, di mana tidak ada kesempatan untuk tidur. Jadi tidur di lokasi, gitu. Kelihatannya memang bagus, seru, gini-gini, tapi di dalamnya kerja keras banyak orang. Gitu. Makanya yang pertama saya tekankan teman-teman kalau mau berkecimpung di dunia IO, yang pertama passion. Gitu. Kalau passionnya memang di situ, suka dengan seni pertunjukan, suka dengan kreatif, suka dengan art, itu mungkin oke, merasa senang, seru di situ. Tapi kalau passionnya enggak, itu pertama nggak akan bertahan lama. Kedua ya nggak suka dan dia tidak akan profesional. Jadi tidak mencapai puncak ngasih ininya itu nggak all out. Ya wis lah ini. Karena passionnya nggak ada di situ. Jadi seorang event organizer itu butuh passion. Contohnya saya bertahun-tahun dan event organizer itu ya karena passion. Terus sama nggak diterima sama perusahaan lain. Karena sukanya di situ. Sing nrimo ego. Enggak. Kalau saya memang suka dari kuliah. Jadi kuliah saya kebetulan waktu itu pas zaman saya kuliah banyak dari waktu itu rokok itu boleh masuk. Zaman itu rokok masih boleh masuk. Jadi ternyata mereka itu mau bikin event pertunjukan, show-show di situ di kampus itu waktu itu masih banyak. Nah kebetulan udah di situ saya berkecimpung di situ. Akhirnya keterusan sampai dengan sekarang karena suka, ya memang senang. Karena menurut saya dunia pertunjukan itu tidak monoton. Gitu. Ceritanya mesti macam-macam, kasusnya juga macam-macam, treatmentnya macam-macam, dan sampai dengan sekarang saya tetap masih harus belajar. Tidak berhenti belajar karena salah satunya berhubungan dengan teknologi. Dulu tidak ada multimedia. Dulu masih pakai backdrop yang vinil. Tapi sekarang udah jarang, malah diguyur misalnya kayak gitu. Sekarang sudah eranya LED, gitu-gitu. Nah, otomatis saya juga harus mempelajari LED. Nah, makanya dunia I.O. itu tidak berhenti, tetap akan berjalan. Nah, gitu. Oke, misalnya kita tetap pakai banner, tapi kita mainannya gimana supaya bannernya itu menarik? Nah, itu tantangan kita. Dikasih lampu, dikasih downlight, dikasih yang par-par itu mainannya gimana untuk nyorot lampunya supaya backdrop yang hanya vinyl banner flat itu jadi bagus. Nah itu tantangannya juga.
Nah, saya sukanya di situ. Nah, itu kalau misalnya ya harapannya klien cuma ya wes backdrop ini, tapi akhirnya kita bisa membuat backdrop itu jadi cantik, jadi bagus, di hire lagi untuk berikutnya. Udah deh sama Mbak Diandra aja, udah deh sama ini event organizer ini, sudah saya sama Dewa Komunika. Itu karena kita all out dan passionnya di situ. Kalau kita nggak all out dan passionnya di situ, ya wes lah backdropmu flat kok ya wes. Ono ngono, tapi kalau bisa kita itu ngasih ke klien bahwa ini loh bagusnya kayak gini. Kan banyak ornamen-ornamen tambahan, mungkin pohon-pohonan ditambahin kayak gitu. Bahkan dulu ada kandang pitik taruh situ saya. Sak pitike. Iya. Kayak gitu. Kasih karpet. Jadi itu, tantangan kita adalah membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Dan itu tambahan buat klien. Nah, harapan kami yang berkecimpung di situ dan usaha di situ, ya kan enak, nextnya dipanggil lagi, cuan lagi kan gitu. Itu. Kemudian kreativitas tanpa batas ini tadi, jangan mentok di situ. Terus bekerja di belakang layar, ya. Karena saya grogian kalau di depan layar. Kalau saya pribadi senangnya di situ, lebih bisa berkarya di belakang, bisa membuat MC misalnya yang biasa-biasa aja, yang diem aja bisa jadi menarik gitu. Itu. Jadi MC itu kayak misalnya baju dan lain-lain. Kalau kita bisa jadi mengaturkan dress code. Gitu. Kamu pakai dress code-nya warna merah, terus futuristik. Rambutnya harus disanggul sini supaya bagus sesuai dengan acara gini-gini. MC aja itu harus kita atur tampilannya. Kayak gitu. Nah, itu kan tantangannya kita, serunya kita di situ. Satu persatu item ini kita kemas gimana menarik. Terus jadi bagian dari momen spesial. Ya, pastinya event itu berbagai event adalah spesial. Terus bekerja dengan beragam klien. Ya. Klien saya macam-macam. Gitu. Ada yang sekolahan juga ada, instansi ada, terus perusahaan yang besar ada, macam-macam. Serunya di situ. Dan treatment masing-masing perusahaan juga beda. Gitu. Jadi saya bisa tampil manis di perusahaan A, bisa tampil judes di perusahaan B, bisa tampil garang di perusahaan C. Itu kelebihannya nanti kita bisa jadi bunglon. Bisa tahu gimana, karena kita harus itu memperlakukan gimana klien itu nyaman sama kita dan akhirnya pakai kita terus. Gitu. Sama secara personal, saya sebagai show director atau sebagai stage manager, saya akan memperlakukan event organizer yang meng-hire saya gimana supaya mereka nyaman, supaya apa yang mereka mau saya bisa bikin bagus. Nah, akhirnya saya dipakai lagi. Apalagi kalau si event organizer-nya senang tour, punya yang tur-tur itu udah. Gitu. Saya senang jalan-jalan, traveling. Ya udah, dengan begitu kan enak kita sekali jalan-jalan. Gitu. Bagi saya itu IO itu hobi yang menghasilkan. Hobi saya panggung, hobi saya jalan-jalan, semuanya ada di IO. Jadi santai, ngejalaninya kan seru. Kemudian kolaborasi dengan berbagai ragam vendor. Ya, seorang event organizer, perusahaan event organizer itu harus punya banyak info vendor. Baik yang buruk supaya kita tidak komplain, yang middle supaya cocok dengan budgetnya klien, atau yang high supaya bagus. Gitu. Karena memang tidak sedikit juga klien yang pengen acaranya wah dan dia punya budget. Contohnya Pertamina, PLN, itu yang budget-budget gede. Pokoknya api, bodo amat kamu tak berapa tak bayar. Ono sing ngono. Tapi ada yang bagus tapi budgetku sekian. Nah, pastinya kita harus punya vendor-vendor yang middle supaya tetap bisa sesuai dengan keinginan klien. Tapi dengan budgetnya mereka. Kemudian menciptakan pengalaman. Iya, setiap event itu ada pengalamannya. Setiap event di kota mana itu pasti semua ada cerita baru. Jadi enaknya apa? Nggak ngebosenin. Cuma kita punya nanti referensi-referensi. Oh, nek kasusnya ini bisa aku, pengalaman yang kemarin ini bisa aku atur supaya tidak terlalu bermasalah banget. Harapan kita memang zero mistake, tapi
sedikit kemungkinan itu pasti ada. Tapi yang penting kita bisa mereduksi, dan masalah itu kayak sudah bagian dari acara, direkayasa sedemikian rupa sampai klien itu nggak tahu padahal itu salah. Terus mengelola logistik kompleks, ya banyak yang harus konsumsi, wardrobe apa, itu detail-detail yang kompleks gitu loh. Gak mungkin kan nanti Gatot Kaca tapi ada giginya di bawah. Nah itu juga harus tahu detail bajunya seperti apa itu harus diperhatikan masing-masing. Dari tim wardrobe misalnya, tim make up, gak mungkin orang yang baik misalnya wayangan ya, orang yang baik seperti Arjuno di make up warna merah, yang merah itu kan butuh. Nah itu ya harus tahu. Nah itu kalau bagi saya pengalaman semuanya, banyak pengetahuan di situ. Beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah ini aku banget, soalnya IO itu makin sini makin teknologinya ngikut teknologi dia itu. Sekarang ada LED, oke, pakai LED. LED pun beragam. Dulu itu LED kita masih kelihatan kotak-kotaknya misalnya. Sekarang makin tipis jadi kayak ngeliat TV kayak gitu. Nah itu treatmentnya pun beda, alatnya pun beda. Nah itu enaknya kita kalau ada di event organizer, kita ngikutin zaman, ngikutin teknologi, ngikutin perkembangan event kayak gitu. Ada teman saya yang kerjanya cuma VJ itu nampilin visual-visual yang di LED. Itu juga oke, dia kerjanya ikut tok, dateng bawa panel kecil, taruh gitu, selesai. Nah itu karena dia paham teknologi, hanya ngikutin itu aja, dia bisa hidup katanya. Next. Oh guys, thank you. Oke, itu tadi gambaran besar dari event organizer. Nanti masalah plotting dan pertanyaan-pertanyaan habis ini, habis coffee break. Okay. Matur nuwun semuanya. Ya, terima kasih kepada Mbak Diandra. Jadi di sini mungkin saya bisa mengetahui yang sudah pernah berpengalaman di bidang event organizer, baik di kampus atau di sekolah atau dimanapun, bisa angkat tangan? Mungkin April ya. Ada dari kawan netra juga, ya pernah ya. Jadi artinya, ya. Jadi artinya teman-teman ini paling tidak mereka sudah pernah turut serta untuk bagaimana mengatur jalannya sebuah acara. Tapi kemudian kita mendapatkan ilmu bahwa ternyata butuh kedetailan, butuh ketelitian ketika kita mengerjakan sesuatu, gitu ya. Jadi butuh kerjasama yang solid, butuh ketelitian. Saya di bagian apa? Disiplin. Ya, jadi di waktu dan masalah itu pasti ada, di mana kita juga dibutuhkan untuk berpikir cepat ya, karena kita juga pasti akan mengalami pasti ada masalah. Seperti kemarin mungkin yang bantu saya kemarin siapa Oken ya waktu itu ya, di mana ketika kita mengasih kode ke MC-nya pakai papan, ternyata kodenya MC-nya tidak bisa melihat karena tidak pakai kacamata. Jadinya biarpun papan saya angkat gitu ya, karena kita kasih kode dia tidak melihat. Akhirnya kita kasih papan tinggi, ternyata dia tidak kelihatan juga. Jadi artinya kita harus colek yang di belakang panggung untuk yang pakai baju hitam-hitam untuk kasih message ke dia seperti itu. Jadi artinya detail-detail itu pasti akan ada keruwetan. Bagaimana kita juga berhubungan, mungkin Mbak Eka juga harus berhubungan dengan pihak klien atau dengan pihak, misalkan kita bekerja sama dengan RLI, kita bekerja sama dengan ini. Ada beberapa juga tamu-tamu yang memang, karena tamu-tamu kalau di komunitas Mata Hati biasanya kalau wayang tamu-tamunya itu akan bervariasi. Jadi mulai teman-teman yang disabilitas, nanti bagaimana yang tuli, bagaimana treatmentnya, teman-teman yang termasuk sampai parkir juga kita akan harus memikirkan itu secara detail ya. Saya harap nanti kita akan bisa bahas lagi ya, termasuk masalah lighting, masalah kayak kemarin kita bikin kalau pas perang kita pakai asap gitu ya. Katanya sekarang anak-anak nggak pakai asap, pakai fogging katanya gitu ya. Iya. Iya.
Baik, terima kasih, kita cafe break dulu ya, kita ngopi-ngopi dulu, nanti kita akan langsung simulasi. Terima kasih.